Malam di kota ini bukan sekadar dingin. Di luar, suhu turun hingga -70 derajat, titik di mana tubuh manusia tidak lagi diberi waktu untuk menyesuaikan diri. Di kondisi ini, berhenti berarti menyerah. Di sebuah bangunan kecil yang terpisah dari rumah-rumah warga, satu orang bekerja sendirian menjaga mesin pemanas kota. Tidak ada rekan, tidak ada cadangan, dan tidak ada siapapun yang bisa datang jika sesuatu terjadi. Mesin ini tidak hanya menjaga ruangan tetap hangat, ia menjaga kota tetap hidup. Jika mesin mati, panas menghilang, dan manusia menyusul. Di Oymyakon, salah satu pemukiman terdingin di dunia, panas bukan kemewahan. Ia adalah kebutuhan dasar yang menentukan hidup dan mati. Rumah-rumah tidak dirancang untuk menahan dingin tanpa bantuan. Dinding tebal, jendela kecil, dan pipa logam hanya bekerja selama panas terus mengalir. Di balik kehidupan yang tampak normal, ada jaringan pemanas yang bekerja tanpa henti. Air panas dan uap dialirkan ke setiap bangunan, menjaga suhu ruangan tetap di batas aman bagi tubuh manusia. Tanpa aliran ini, suhu di dalam rumah akan turun secepat suhu di luar. Dalam hitungan jam, air membeku di pipa, logam mengeras, dinding kehilangan fungsi, dan manusia yang terjebak di dalamnya mulai kehilangan perlindungan terakhir mereka dari dingin ekstrem. Semua sistem ini bergantung pada satu hal sederhana namun krusial. Mesin pemanas yang tidak boleh berhenti, bahkan sesaat. Dan malam ini, mesin itu dijaga oleh satu orang saja. Di kota ini, ada pekerjaan yang tidak mengenal kata pulang lebih awal. Bukan karena gaji besar atau status penting, tetapi karena jika orang ini meninggalkan posnya, ribuan orang bisa kehilangan panas, perlindungan, dan nyawa mereka dalam satu malam. Inilah pekerjaan penjaga mesin pemanas kota, salah satu peran paling sunyi dan paling berbahaya di tempat sedingin ini. Penjaga ini biasanya bekerja sendirian di sebuah bangunan kecil yang berdiri terpisah dari pusat kota. Di dalamnya hanya ada pipa-pipa panas, suara mesin yang terus berdengung, dan lampu redup yang menyala sepanjang malam. Saat sebagian besar warga bersembunyi di balik dinding rumah mereka, orang ini justru masuk lebih dalam ke dingin, memastikan satu hal sederhana namun krusial: mesin tidak boleh berhenti. Rutinitasnya tampak biasa. Ia memeriksa tekanan, mendengarkan suara mesin, dan memastikan aliran panas tetap stabil. Namun di suhu sedingin ini, kesalahan sekecil apapun tidak lagi menjadi masalah teknis, melainkan ancaman hidup dan mati. Jika mesin gagal, panas akan berhenti mengalir ke rumah-rumah, pipa akan membeku, dan kota bisa lumpuh hanya dalam hitungan jam. Saat malam semakin larut, suhu terus turun, dan kota berubah menjadi sunyi total. Tidak ada lalu lintas, tidak ada orang berlalu lalang, dan tidak ada bantuan cepat. Jika sesuatu terjadi di ruangan ini, tidak ada yang akan datang menolong dalam waktu singkat. Disinilah pekerjaan ini berubah makna. Bukan sekadar menjaga mesin, tetapi menjaga seluruh kota, sambil mempertaruhkan tubuhnya sendiri di suhu yang bisa membunuh manusia. Masalah di kota sedingin ini jarang datang dengan ledakan besar atau suara dramatis. Justru sebaliknya, semuanya dimulai dari tanda-tanda kecil yang sering tidak disadari. Suara mesin yang sedikit berubah, getaran halus yang terasa berbeda, atau tekanan yang perlahan menurun. Di tempat lain, hal seperti ini mungkin hanya dianggap gangguan teknis. Namun di suhu ekstrem, ini adalah peringatan awal bencana. Mesin pemanas kota bekerja tanpa henti, siang dan malam, melawan dingin yang tidak pernah benar-benar berhenti. Setiap detiknya, logam terus menyusut, pelumas mengental, dan pipa-pipa berada di ambang pembekuan.
Penjaga mesin harus peka terhadap perubahan sekecil apapun, karena keterlambatan beberapa menit saja bisa membuat sistem runtuh berantai. Jika satu bagian mulai gagal, panas tidak langsung hilang begitu saja. Awalnya hanya menurun perlahan, hampir tidak terasa. Namun ketika suhu di luar terus jatuh, penurunan kecil itu berubah menjadi mimpi buruk. Air di dalam pipa mulai membeku, tekanan melonjak, dan kerusakan menyebar dari satu titik ke seluruh jaringan pemanas kota. Di saat seperti inilah tekanan terbesar dirasakan oleh penjaga mesin. Ia tahu bahwa setiap keputusan harus diambil cepat, namun kesalahan sedikit saja bisa berakibat fatal. Tidak ada teknisi cadangan yang siap datang dalam hitungan menit. Tidak ada kemewahan untuk menunda. Di ruangan dingin ini, di tengah malam yang sunyi, satu orang berdiri di antara mesin yang melemah dan kota yang perlahan menuju kematian dingin. Momen paling menakutkan di kota ini bukan saat badai salju datang atau ketika suhu turun semakin dalam. Momen paling berbahaya justru ketika mesin pemanas berhenti tanpa suara. Tidak ada ledakan, tidak ada api, tidak ada alarm besar. Hanya keheningan yang terasa salah. Dan bagi orang yang menjaganya sendirian, ia tahu persis apa arti keheningan itu. Begitu mesin mati, waktu langsung menjadi musuh. Tanpa panas, suhu di dalam bangunan mulai turun dengan cepat. Dalam hitungan menit, ruangan yang tadinya masih bisa ditoleransi berubah menjadi dingin yang menggigit. Logam menjadi rapuh, udara menusuk paru-paru, dan napas mulai terasa berat. Di luar sana, dingin tidak menunggu siapapun untuk siap. Penjaga mesin harus bergerak segera. Tangannya bekerja dengan sarung tangan tebal, namun dingin tetap menembus hingga ke tulang. Setiap tuas yang ditarik terasa lebih berat, setiap baut seperti menolak disentuh. Mesin yang mati di suhu ekstrim bukan sekadar rusak, tetapi seolah membeku bersama seluruh sistemnya. Jika mesin tidak bisa dinyalakan kembali dengan cepat, dampaknya merambat keluar ruangan ini. Pipa-pipa air mulai membeku. Radiator berhenti mengalirkan panas. Di rumah-rumah warga, suhu turun tanpa peringatan. Anak-anak, orang tua, dan siapapun yang berada di dalam bangunan kini berada dalam bahaya, bahkan sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Di titik ini, penjaga mesin tidak lagi hanya berjuang untuk satu mesin. Ia sedang berpacu dengan waktu demi seluruh kota. Di suhu ekstrem seperti ini, kegagalan mesin bukan sekadar gangguan teknis. Itu adalah awal dari hitung mundur yang tidak bisa dihentikan. Ketika panas benar-benar hilang, tubuh manusia menjadi garis pertahanan terakhir. Di suhu ekstrem, tubuh tidak punya banyak pilihan. Panas inti mulai turun, jari-jari kehilangan rasa, dan gerakan sederhana berubah menjadi usaha berat. Dalam kondisi ini, manusia tidak kalah karena luka, tetapi karena perlahan membeku dari dalam. Di dalam rumah-rumah yang mulai mendingin, napas berubah menjadi uap putih. Air membeku di pipa. Dinding kehilangan fungsi sebagai pelindung. Tanpa pemanas, pakaian tebal hanya menunda sesuatu yang tak terhindarkan. Tubuh manusia tidak diciptakan untuk bertahan lama di lingkungan seperti ini. Hipotermia tidak datang dengan dramatis. Ia datang diam-diam. Kesadaran menurun, keputusan menjadi lambat, dan rasa dingin justru terasa berkurang saat tubuh mulai gagal merespons. Di titik ini, bahaya terbesar bukan lagi suhu di luar, melainkan rasa aman palsu di dalam diri manusia. Jika panas tidak kembali, kota ini tidak membutuhkan badai atau bencana besar untuk memakan korban. Dingin saja sudah cukup. Di kota sedingin ini, kehidupan tidak bergantung pada kenyamanan, tetapi pada satu sistem yang terus bekerja tanpa henti. Satu mesin pemanas tidak hanya menghangatkan bangunan,
tetapi menjaga seluruh kota tetap hidup. Ketika mesin itu berhenti, batas antara kehidupan dan kematian menjadi sangat tipis. Tidak semua warga menyadari betapa rapuhnya keseimbangan ini. Setiap malam, mereka tidur dengan asumsi bahwa panas akan selalu ada, bahwa besok pagi akan tetap hangat di dalam rumah, meski dunia di luar membeku. Padahal, semua itu bergantung pada satu ruang mesin dan satu manusia yang menjaganya dalam sunyi. Di tempat seperti ini, pahlawan tidak berdiri di panggung atau sorotan kamera. Mereka bekerja dalam keheningan, melawan dingin, kelelahan, dan risiko yang tidak pernah benar-benar hilang. Jika mereka gagal, kota tidak diberi kesempatan kedua. Di kota dengan suhu ekstrem, kehidupan tidak ditentukan oleh keberanian atau kekuatan semata. Ia ditentukan oleh hal-hal yang jarang terlihat. Mesin yang terus bekerja, panas yang tidak pernah disadari, dan manusia yang berjaga ketika semua orang tidur. Bagi dunia luar, tempat ini mungkin hanya titik kecil di peta yang dingin dan jauh. Namun bagi mereka yang tinggal di sini, setiap malam adalah perjanjian sunyi dengan alam. Selama mesin tetap hidup, manusia masih diberi kesempatan. Dan ketika kita mengeluh tentang dingin yang sementara, ada kota di ujung dunia yang tahu satu hal dengan pasti. Di suhu seperti ini, kehidupan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap pasti. Ia harus dijaga setiap hari tanpa henti.